Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, pada kesempatan pagi hari ini adalah pelajaran IPS. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita buka dulu pelajaran ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita mulai. Pelajaran IPS pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Sebagaimana kalian ketahui bahwa benua-benua di dunia ini ada 5 benua, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, Afrika, dan benua Australia. Nah, dari kelima benua ini memiliki penduduk yang berbeda-beda antara satu benua dengan benua yang lainnya, baik dari segi jumlah, dari segi kebudayaan, dari segi bahasa, dari segi agama, dan lain sebagainya. Itu masing-masing benua memiliki karakteristik tersendiri. Nah, bagaimana keadaan penduduk dari masing-masing benua tersebut? Yang pertama kita bahas adalah benua Asia. Benua Asia itu bagaimana penduduknya, ya. Kalian bisa lihat pada buku pelajaran IPS LKS pada halaman 18 yang sudah kalian miliki, ya, bahwa jumlah penduduk Asia pada tahun 2015 adalah 4.397 juta jiwa. 4.397 juta jiwa. Jadi jumlah penduduk tahun 2015, ya. Sedangkan tahun sekarang atau tahun 2020 data penduduk Asia itu sudah mengalami perkembangan sekitar 4,4 miliar. Padahal jumlah penduduk dunia seluruhnya itu sekitar 7 miliar. Nah, 4 miliarnya itu berada di Asia. Ini merupakan benua dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Nah, dari 4 miliar ini persebarannya tidak merata. Artinya antara satu negara dengan negara yang lainnya di Asia itu penduduknya tidak seimbang, artinya tidak sama antara satu negara dengan yang lainnya. Nah, dari jumlah tersebut, Cina merupakan negara yang paling padat penduduknya, yakni sekitar 1,4 miliar. Jadi dari 4,3 miliar itu 1,4 miliarnya itu ada di Cina. Kemudian India, seterusnya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini menempati urutan ketiga, ya, dengan jumlah penduduk saat ini adalah 275 juta. Tapi kalau dibandingkan dengan Cina, Indonesia masih kalah jauh, ya. Cina itu 1,4 miliar, sedangkan Indonesia 275 juta. Nah, wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Nah, penduduk di benua Asia ini terdiri dari 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid yang berada di Asia Timur dan Asia Tenggara, terus ras Kaukasoid yang berada di Asia Utara dan Asia Selatan, serta ras Negroid
yaitu Asia Barat. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti agama Hindu, agama Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama tersebut lahir di benua Asia. Bagaimana penduduk Asia berkomunikasi di masing-masing negaranya? Di Asia ini ada berbagai macam bahasa yang dipergunakan oleh masing-masing penduduk di negara masing-masing. Ada bahasa Arab, ada bahasa Melayu, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Cina, bahasa Jepang, dan sebagainya. Jadi dari segi bahasa, Asia ini memiliki berbagai macam bahasa yang dipergunakan oleh penduduk masing-masing negara. Sekarang kita melangkah ke benua Amerika. Benua Amerika, penduduknya pada tahun 2015 adalah 987 juta jiwa. Persebarannya juga tidak merata. Yang paling padat adalah penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia. Kualitas penduduk Amerika bervariasi. Kualitas penduduk tertinggi ada di Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Suku asli penduduk Amerika adalah suku Indian dan suku Eskimo. Bahasa utama yang dipakai oleh orang-orang Amerika adalah bahasa Inggris. Karena Inggris ini ada berbagai macam, ada Inggris Amerika, Inggris Australia, dan sebagainya. Nah, ini bangsa Amerika ini memakai bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk Amerika itu beragama Kristen. Mayoritas adalah agamanya Kristen. Melangkah selanjutnya ke penduduk Eropa. Bagaimana kondisi penduduk Eropa? Jumlah penduduk Eropa pada tahun 2015 adalah 742 juta jiwa. Ini pada tahun 2015. Penduduk terpadat berada di Eropa Utara, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Penduduk benua Eropa umumnya merupakan keturunan dari ras Kaukasoid yang terdiri dari beberapa suku bangsa seperti bangsa Alpen, Mediterranean, Nordik, Slavia, dan Dinaric. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak adalah agama Katolik Roma. Agama Katolik ini tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan di Polandia. Benua Eropa memiliki beragam bahasa. Kebanyakan negara memiliki setidaknya satu bahasa resmi. Namun demikian, bahasa utama bangsa Eropa adalah bahasa Inggris. Eropa juga memiliki banyak ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Selanjutnya, penduduk Afrika. Sebagaimana kita tahu, Afrika ini adalah merupakan benua hitam karena penduduknya mayoritas berkulit hitam. Jumlah penduduk Afrika tahun 2015 adalah 1.171 juta jiwa. Penduduk tertinggi ada di bagian utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Umumnya kualitas penduduk Afrika adalah rendah.
Sebagian besar penduduknya adalah keturunan Negro, maka Negro berkulit hitam. Maka tak aneh kalau bangsa Afrika benua Afrika disebut sebagai benua hitam. Agama yang dipeluk oleh orang-orang Afrika itu juga bermacam-macam. Di kawasan Afrika Barat dan Utara mayoritas beragama Islam. Di Afrika Selatan mayoritas beragama Kristen. Afrika Tengah kebanyakan penduduk menganut kepercayaan animisme. Bahasa utama yang dipakai adalah bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Ini keadaan penduduk Afrika. Selanjutnya kita melanglang ke Australia. Australia ini merupakan benua juga negara, maka bisa disebut sebagai negara benua. Jumlah penduduk Australia pada tahun 2015 adalah 23.900.000 jiwa. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk sangat tinggi. Sebagian besar penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Suku asli bangsa Australia adalah suku Aborigin. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Ya, jadi Australia itu juga menggunakan bahasa Inggris. Ya, itulah anak-anak sekalian, dinamika penduduk-penduduk di benua-benua di dunia. Jadi penduduk di berbagai benua itu selalu mengalami dinamisasi atau dinamika, selalu berkembang, baik yang meninggal, yang hidup, yang migrasi, atau yang lainnya. Itu saja pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.